Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul khairat wal barakat. Wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat. Wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al-ahdafu wal ghayat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, ayyuhal mu'takifun wal mu'takifat wal 'akifun wal 'akifat, hafizakumullah. Bapak Ibu peserta i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang ke-21 dari bulan suci Ramadan ini, kita masih dimudahkan Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, untuk kita nikmati sajian yang Allah berikan kepada kita. Semoga sajian-sajian bulan suci Ramadan, wabil khusus di 10 malam terakhir, Allah berkenan menjadikan kita mampu untuk menjalani secara sempurna, sehingga kita dimudahkan Allah menjadi hamba-hambanya yang semakin bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tidak lupa sama-sama kita haturkan kepada Nabi Agung, guru besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh sahabat, kerabat, serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami melanjutkan kajian kita, yang rencana kita insya Allah akan mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nanti saya akan ceritakan tentang sedikit. Jadi kajian kita tidak hanya mengkaji satu hadis penggalan-penggalan, tetapi satu buku. Bukunya disebut Mukhtasar Minhajul Qasidin. Buku yang saya pegang ini halamannya kurang lebih sekitar ada 450-an halaman yang ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau ini adalah salah seorang ulama Hambali yang sangat dikenal sebagai ulama yang cukup piawai, cerdas, kritis, memiliki kemampuan tidak saja dalam konteks fikih, tetapi juga punya kemampuan dalam mengolah hati. Sebelum lebih jauh, saya ingin mengingatkan bahwa tradisi tentang i'tikaf atau maksimalisasi ibadah di bulan suci Ramadan ini bukan sekedar tradisi yang berada di lingkungan kita, tetapi ini merupakan tradisi kenabian, tradisi para rasul, wabil khusus tradisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau tegaskan di dalam hadis, idza dakhala al-ashral awakhira syadda mi'zarahu
wa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu. Rasulullah ketika memasuki 10 malam terakhir, beliau itu sing-singkan lengan baju. Arti kerjanya semakin kuat, semakin serius. Lalu malam-malamnya beliau hidupkan. Dan kemudian keluarganya beliau bangunkan. Sehingga malamnya menjadi cerah. Malam menjadi hidup. Kehidupan malam itu tidak digunakan sekedar untuk ada, tetapi kehidupan malam itu digunakan untuk meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam bentuk zikir secara pribadi maupun secara jama'i, semuanya dilakukan dengan baik. Ini dasar amaliyah kita pada hari ini. Nah, bentuk yang paling sempurna adalah ketika memang kita berada di dalam masjid dengan niat i'tikaf. Wal 'akifuna fil masajid, dan termasuk orang-orang yang sedang i'tikaf di dalam masjid. I'tikaf adalah dari kata i'takafa ya'takifu i'tikafan, yang artinya adalah berhenti, duduk, tidak kemana-mana. Untuk melakukan apa? Melakukan satu upaya ikhtiar kontemplasi, muhasabah. Muhasabah baik yang bersifat pribadi maupun muhasabah yang bersifat lingkungan. Sehingga dari muhasabah itu menghasilkan sebuah pencerahan. Dan dari pencerahan itu akan melahirkan sebuah kegiatan, aktivasi. Dan dari aktivasi itu melahirkan sebuah amalan natijah, yaitu berbagai prestasi-prestasi positif dalam kehidupan. Nah, itulah yang sebenarnya Rasulullah lakukan, sehingga Ramadan ini ibaratnya lari maraton. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 20, ini pasti banyak yang berguguran. Pesertanya yang nama maraton pasti ratusan ribu orang karena jaraknya panjang. Tetapi di perjalanan itu akan menguji man yatahammal, siapa yang akan bertahan, wa man saqata, dan siapa yang akan gugur, wa man najaha, dan siapa yang akan berhasil. Itu perjalanan kita. Nah, sekarang kita memasuki 10 malam terakhir ini sebenarnya babak semi dan semifinal. Jadi kalau 10 pertama anggap saja itu merupakan penyisihan, 10 kedua ini merupakan persaingan, maka babak terakhir ini adalah babak final. Jadi penyisian, semifinal, final. Sang juaranya, meskipun juaranya itu banyak, Allah tidak akan kekurangan memberikan hadiah. Makanya hadiahnya adalah bahwa puasa itu milik Allah. Wa ana ajzi bihi, pemberi hadiahnya itu adalah aku sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat, kita ketahui bahwa di dalam setiap malam, wabil khusus di malam-malam Ramadan seperti ini,
Allah akan memanggil kita. Dan Allah memiliki kuota memanggil kita mengampuni serta memberikan kuota yang namanya kuota untuk kepada hamba-hambanya yang layak diberikan pembebasan dari neraka. Dan itulah sebenarnya salah satu kenapa kita bergegas, bermujahadah, berrepot-repot untuk melek, untuk menyisihkan segala kepentingan-kepentingan, dan kita kalahkan, kita menangkan untuk mendapatkan i'tikaf. Jadi i'tikaf adalah sebuah satu proses bongkar mesin di kita. Setelah mesin dibongkar, dibersihkan seluruh sisinya, yang harapannya nanti selesai kita akan keluar menjadi seorang hamba Allah yang semakin bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu sekalian, nah oleh karena itu jangan lupa, marilah sekali lagi niatkan kita setiap masuk ke dalam masjid untuk i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, agar amal kita semakin khidmat dan semakin memenuhi syarat. Bapak Ibu sekalian, kajian kita yang tentunya akan bersambung setiap malam ganjil, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan dan memberikan kesehatan kepada kita semuanya, yaitu tentang kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kitab ini sebenarnya mukhtasar itu artinya ringkasan. Ringkasan dari kitab apa? Kitab Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin ini sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, gurunya Ibnu Qudamah. Lah Ibnul Jauzi ini menulis kitab Minhajul Qasidin, sebenarnya niatnya meringkas dari satu kitab yang sangat besar, yang sangat monumental, yang bernama kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin atau Ulumuddin itu merupakan kitab karya Imam Al-Ghazali yang sangat dikenal dan telah mendapat simpati dari masyarakat muslim dunia sejak di zamannya sampai hari ini. Sayangnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, selain kitabnya begitu panjang, begitu luas dan begitu panjang, menurut Ibnu Jauzi dianggap agak jauh dari tujuan utamanya. Karena tujuan utama dari penulisan kitab Ihya Ulumuddin adalah proses untuk melakukan pencerahan terhadap spiritual kita dari berbagai sisinya. Baik dari sisi keilmuan, dari sisi sosial, dari sisi ibadah, sisi pribadi, sisi keluarga, bahkan sisi berbangsa bernegara. Beliau berusaha bagaimana aspek-aspek spiritualisasi. Jadi kira-kira spiritualisasi dari seluruh gerakan manusia itu dicoba dinarasikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, penulisan Ihya Ulumuddin telah jauh dari tujuan utamanya, melebihi daripada yang dibutuhkan, sehingga dia berusaha untuk meringkas dan menarik kepada ruh utamanya. Tetapi kemudian Imam Ibnul Jauzi juga terjebak. Ini menurut muridnya Ibnu Qudamah. Di mana terjebaknya? Ibnul Jauzi ini memiliki kemampuan dari berbagai pengetahuan, termasuk dari aspek psikologi dan juga aspek sosiologi. Aspek sosial dan aspek pribadi itu sangat kuat. Nah, sehingga kitab yang tujuannya ringkas tapi judulnya malah tambah panjang juga. Ini kelebihan ulama, Pak.
akhirnya Ibnu Qudamah mencoba meringkaskan kitabnya yang disebut Mukhtasar Minhajil Qasidin. Bahasa ringkasnya, kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin itu ringkasannya ringkasan kitab Ihya Ulumuddin, gitu. Nah, kalau kita mengkaji Ihya Ulumuddin yang kemudian berjilid-jilid sampai ada 6 jilid dan seterusnya, tentu sangat jauh sekali. Nah, malam hari ini dan malam-malam berikutnya saya akan mencoba memberikan malam ini saya akan memberikan penjelasan narasi besarnya. Tadi sudah saya gambarkan bahwa di dalam gambaran besar dari kitab ini sebenarnya adalah membagi seluruh kehidupan ini adalah dalam konteks beberapa aspek. Pertama ada aspek yang namanya ibadah. Yang kedua aspek yang namanya muamalah. Dalam istilah kitab ini disebut adah. Aspek yang ketiga yang namanya aspek hal-hal yang bisa membatalkan, merusak amal dan kehidupan manusia. Dan yang keempat yang bisa menyelamatkan. 4 hal ini akan menjadi tema utama dalam penjelasan kitab ini. Namun keempat itu tidak mungkin kami jangkau dari kajian-kajian singkat demikian. Saya akan menfokuskan 2 hal. Di mana tak fokusnya? Fokus pertama bahwa aspek yang pertama yaitu aspek hal-hal yang bisa menyelamatkan manusia itu adalah konteks ibadah, namun saya akan fokuskan tentang kunci utamanya. Apa itu kunci utama ibadah? Kunci utama ibadah itu adalah al-ilmu. Ilmu. Yang kedua, fokus kedua nanti adalah muhasabah. Muhasabah itu nanti kita akan kaji agak lebih lama, beberapa kali pertemuan yang memiliki beberapa makomat, beberapa tingkatan untuk melakukan satu muhasabah, untuk melakukan suatu auditing terhadap amal kita, audit terhadap amal kita. Ini ada paling tidak ada 6 pendekatan. Pendekatan pertama bisa berupa musyarotoh. Pendekatan kedua bisa berupa muraqabah. Pendekatan ketiga bisa melakukan satu evaluasi atau muhasabah badal amal. Dan pendekatan yang kelima bisa muaqabah. Keempat, muaqabatun nafs ala taksiriha, yaitu memberikan hukuman atas kelalaian. Dan yang kelima adalah mujahadah, usaha-usaha keras. Dan yang keenam adalah mu'atabatun nafsi wa taubihiha, yaitu memberikan hukuman atau memberikan celaan terhadap diri kita ketika kita melakukan hal-hal yang sudah kita targetkan tapi tidak memenuhi. Nah, mudah-mudahan muhasabah ini bisa membantu kita menjadi alat ukur. Alat ukur Ramadan kita nanti itu sampai di mana. Karena dengan kita punya alat ukur, maka Ramadan yang kita capai tidak sekedar tradisi yang berulang, tetapi merupakan suatu madrasah atau suatu tamrin, latihan, training yang memiliki kemampuan dan memiliki capaian. Istilah kerennya gitu. Jadi ada yang namanya test before dan test after. Jadi ada ukuran-ukuran sebelum kita puasa dan ada ukuran setelah kita puasa. Bapak Ibu sekalian, kayaknya terlalu serius gitu. Karena terlalu serius, maka kita harus kembali kepada hal-hal yang tidak usah terlalu serius. Jamaah sekalian, ini makin malam makin padat aja ini ya. Sebelah kiri saya ini. Memang sih kalau ada di dalam kaidah, ini kaidah saja ya.
Kaidah pun berbeda-beda. Di dalam kitab I'anatul Thalibin itu disebutkan kalau awal puasa itu dimulai hari Sabtu, ini kaidah satu. Terutama kaidah yang dipegang sama Syiah, maka diperkirakan kuat Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 21. Halo. Jadi kalau mulainya 21, mulainya hari Sabtu puasanya, diperkirakan kuat bahwa jatuhnya Lailatul Qadar pada malam 21. Mudah-mudahan malam ini malam Lailatul Qadar. Amin. Tetapi kaidah yang lain mengatakan, ini kaidah yang juga dikutip oleh sejumlah ulama ya. Kalau kemudian mulainya itu hari Sabtu atau hari Sabtu, maka sebenarnya bukan 21. Jadi misalnya dikatakan fa in kana awwaluhu yaumul ahadi au yaumil arbi'a. Kalau awal puasanya itu hari Ahad atau hari Rabu, fahiya lailatul tis'in wa ishrina, maka Lailatul Qadar nominasinya pada malam 29. Au yaumul isnain, atau awal puasanya di hari Senin, fahiya lailatul ihda wa ishrin, maka nominasi Lailatul Qadar malam 21. Au yaumis Selasa wal Jum'ah, atau puasa dimulai hari Selasa atau Jumat, maka nominasi Lailatul Qadar itu Lailatul Sab'in wa Ishrina, yaitu malam 27. Awil Khamis, atau ketika mulai puasanya hari Kamis, maka jatuh Lailatul Qadar diperkirakan malam 25. Sedangkan kalau mulai puasa itu hari Sabtu, nominasinya adalah Lailatul Salasin wa Ishrina, yaitu malam 23, yakni 2 malam yang akan datang gitu. Kalau Syekhul Hasan wa mundu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya bukan sebuah satu kaidah muttaridah ya. Ini sebenarnya menunjukkan betapa para ulama itu luar biasa untuk berusaha menjaring Lailatul Qadar. Nah, tapi kalau kita kaji lebih dalam, Bapak Ibu sekalian, Lailatul Qadar itu tidak hanya persoalan masalah malam ganjil, ya, sebab rasanya nggak fair lah kalau kemudian yang disebut orang mendapat Lailatul Qadar itu nggak melakukan apa-apa, tiba-tiba ngincer tadi itu kan ramalannya para ulama, ayo malam 21 rame, setelah itu mati, rasanya nggak fair. Tapi kalau kita lihat lebih dalam dari semua teks-teks Quran maupun Sunnah, Lailatul Qadar itu nanti terkait dengan kenyamanan kita di dalam beribadah kepada Allah. Makanya sepanjang kita berusaha keras untuk meningkatkan ibadah, khususnya di malam-malam Lailatul Qadar, di sepanjang malam-malam bulan Ramadan, wabil khusus di 10 malam terakhir, anggaplah sempitkan lagi malam-malam ganjilnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan Lailatul Qadar kepada orang itu. Nah, para ulama juga menambahkan, Lailatul Qadar itu merupakan hadiah Allah. Karena hadiah Allah tidak mungkin membuat orang itu semakin jauh dari agamanya. Tidak mungkin orang itu semakin jauh dari hidayahnya. Cirinya berarti bukan saat malam itu, tapi pasca malam-malam itu. Yaitu kehidupan pasca Ramadan itulah yang menjadi ciri orang itu mendapatkan Lailatul Qadar. Wa ala kulli hal, apapun yang kemudian terjadi, kita ittiba'us sunnah. Penting kita mengikuti sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Yaitu menggiatkan ibadah di 10 malam terakhir, salah satunya dengan cara itikaf di masjid. Kalau tidak bisa itikaf secara totalitas, ya mala yudroku kulluhu
la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa kita capai semuanya, ya berarti tidak harus kemudian kita buang semuanya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam tema kita. Halo? Siapa? Siap mengantuk ya? Ini jadi karena nanti di dalam hadis ada 3 yang sama ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini 1. Barang siapa yang berpuasa karena Allah, maka digugurkan dosanya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih, maka Allah akan gugurkan dosanya. Dan yang ketiga, man qama lailatal qadari. Barang siapa yang melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar, maka Allah gugurkan dosanya. Ada 3 redaksi hadis yang ujungnya sama, yaitu penghapusan dosa, pengguguran dosa, tapi amaliyahnya berbeda di masanya. Bentuknya salat, yang satu salat tarawih, yang satu salat tapi di malam Lailatul Qadar, yang satu puasa. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya bahwa salah satu kita menjemput Lailatul Qadar itu dengan melaksanakan salat. Jika tidak bisa melaksanakan salat sendiri secara maksimal, boleh kita melaksanakan salat qiyam bersama-sama. Tahajud dengan berjamaah itu boleh diizinkan dan dibenarkan. Nah yang kedua, bahwa ketika kita melaksanakan qiyam tahajud, maka sesungguhnya itu adalah bagian. Dikatakan man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailihi. Barang siapa yang salat malam bersama imam sampai selesai, maka dicatat orang itu telah melaksanakan sholat malam sepenuhnya. Allahu Akbar ya Pak. Jadi bukan kemudian masing-masing sholat. Jadi ini memang mau latihan ya, latihan luar biasa, Masya Allah. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, kitab Al-Ilmi wa Fadlihi wa ma yata'allaqu bihi. Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnu Qudamah, dan juga Imam Al-Ghazali memulai betul, menyadari benar kenapa narasi besar tentang spiritualisasi dalam hidup dari aspek keagamaan itu dimulai ilmu. Jadi kalau kita mau cerdas spiritualnya, mulailah ilmu. Kalau kita mau cerdas secara fikih, mulai berilmu. Kalau kita mau cerdas dalam beribadah, mulailah ilmu. Kalau kita mau cerdas dalam kehidupan, mulai ilmu. Jadi al-ilmu huwa mabda'u kulli syai'. Ilmu itu pondasi segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Tanpa ilmu akan rusak. Imam bin Murislan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beribadah sekeras mungkin tapi tanpa dasar ilmu, apa kata itu? Amaluhu mardudatun, amalnya ditolak. La tuqbalu, enggak diterima. Kenapa? Tanpa ilmu. Jadi ilmu menjadi penting. Nah, bahkan beragama boleh dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kamu, annahu fa'lam, ketahuilah. Pengetahuan itu adalah bidayatul ilmi. Mengenal itu, mengetahui itu adalah awal ilmu. Jadi mengenal itu awal ilmu. Makanya persaingan pertama antara malaikat dengan Adam. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي
faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Malaikat kalah di sini. Mengenal dasar-dasar pengenalan itu, malaikat kalah dengan Adam. Itu pertama. Nah, oleh karena itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kamu ingin berkeyakinan benar, berangkatlah ilmu, bukan sekedar intuisi. Nah, qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya orang yang mengingat itu adalah orang-orang yang punya pikiran. Dan Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu derajat jauh setinggi. Dan ketika orang ingin baik, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Innama sesungguhnya yakhsha yang takut Allah kepada Allah min ibadihi dari hambanya. Siapa itu? Al-ulama'u, para ulama. Jangan dimaknai ulama itu orang yang memiliki koleksi ilmu agama. Orang yang mempunyai koleksi ilmu agama salah satu ulama, tetapi bukan satu-satunya ulama. Ulama itu bentuk jamak daripada alimun, ulama. Wa alimun huwallazi ya'lam. Siapakah yang alimun? Yaitu orang yang mengenal Allah. Jadi apapun instrumen yang dipakai, sepanjang untuk mengenal Allah, berkesimpulan makin dekat dengan Allah, itulah ilmu. Nah, oleh karena itu, meskipun banyak ilmu agama, tapi justru dipakai menyimpang, itu bukan hakikat ilmu yang dimaksudkan. Allah angkat derajatnya. Meskipun ilmu yang dimilikinya bukan basis agama, tapi justru untuk mendekatkan Allah, mengenal Allah, itulah yang dimaksud dengan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sehingga Allah gambarkan, Rasul gambarkan, wa inna fadlul alimi 'alal 'abid, perumpamaan orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah. Tetapi orang ahli ibadah dengan orang alim itu perumpamaannya adalah kafadlil qamari lailatal qadari ala sairil kawakibi, itu seperti perbandingan bulan purnama dengan bintang yang di sekitarnya. Meskipun bintang-bintang itu jumlahnya jutaan, tapi begitu malam purnama semua sirna. Itu ibarat perbandingan alim dengan abid. Oleh karenanya para nabi itu wa innal ulama warasatul anbiya, para ulama itu mereka adalah pewaris para nabi. No, definisinya pewaris para nabi, bukan warisan secara biologis. Nah, kita seringkali terjebak kepada aspek legal. Pokoknya nek anak kiai yo dadine Gus. Nek Gus ora duwe dosa. Nek Gus tidak punya dosa. Pokoknya kalau anaknya ustadz, maka dia tidak punya dosa. Pokoknya kalau anak pejabat, maka dia kebal hukum dan seterusnya. Gak berlaku di sini. Wa innal ulama warasatul anbiya. Pewaris nabi itu hakikatnya bukanlah anak, tapi siapa? Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Warisan nabi itu tidak berupa dinar, tidak berupa dirham. Innama warrasu al-ilma. Mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Yang diwariskan ada ilmu, barang siapa yang mau mengambilnya berarti telah mengambil warisan terbaik dari para nabi. Nah, ya Bapak Ibu sekalian,
marilah kita sama-sama kita ini berusaha ingin mengambillah warisan Nabi yang terbaik, yaitu ilmunya. Jadi sekali lagi bahwa hubungan biologis itu tidak selalu sejalan dengan ideologis. Ada anak secara biologis meskipun juga bukan anak ideologis. Ada anak ideologis meskipun bukan anak biologis. Nah, orang di dalam beramal baik itu bisa saja kedua-duanya. Berusaha memperbaiki anak dan juga anak orang lain. Sehingga kita akan bisa mendapatkan kedua-duanya. Atau ketika di ruang kecilnya kita tidak dapat, maka yang lain kita dapatkan. Ketika anak biologisnya itu tidak bisa mewarisi dia, maka anak ideologis ini bisa mewakilinya. Nah, itulah pentingnya menebarkan ilmu. Sehingga dengan demikian, ilmu itu akan sangat berguna dan akan bisa menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak masuk dalam konteks hukumnya belajar dan ilmu. Itu semua adalah, jadi thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim, itu sudah bakulah. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Tapi yang ingin saya tekankan adalah wal muamalatul lati kullifaha au kallafaha ala salasati aqsam. Bentuk amal ya. Ya. Bentuk muamalah. Bentuk perbuatan yang ditaklif, dibebankan Allah kepada manusia itu 3 bentuknya. Yang pertama bentuknya keyakinan. Yang kedua bentuknya pekerjaan atau amal, fi'il. Dan yang ketiga bentuknya meninggalkan. Jadi ada ilmu tentang keyakinan, 2 ilmu tentang yang harus dia kerjakan, dan ilmu yang harus dia tinggalkan. Enggak lepas dari 3 itu. 3 itulah sebenarnya nanti yang akan menjadi jembatan yang akan mengisi seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika seorang anak yang sudah mulai akil balik, maka wajib dibekali hal-hal yang dia harus yakini. Dari mana kemudian dia meyakini kewajiban yang paling sederhana bagi anak yang sudah menjelang akil balik itu adalah memahami, mengenali, mendalami terhadap makna syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Singkatnya, syahadat singkatnya, oh begitu ya. Bukannya kalau kini lebih enak Bu ya. Oh, lebih kencang. Singkatnya, 2 kalimat syahadat atau yang sering disebut dengan kalimat syahadatain itu mengandung 2 pokok utama. 1, mentauhidkan Allah dalam ibadah dan seluruh pengabdian. Ini 1. Ini yang hari ini gagal banyak umat Islam, Bapak Ibu sekalian. Mentauhidkan Allah dalam ibadah ritual, yes. Tapi mentauhidkan Allah dalam konteks pengabdian secara kehidupan, gagal umat. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Kenapa bangsa Palestina hari ini berjuang sendiri? Umat Islam sedunia itu jumlahnya ada 2,6 miliar. Ya. Penduduk kita kurang lebih sekitar 6,8 miliar. Umat Islam sekitar 2,6 miliar. Yahudi sedunia itu cuma hanya 2,5 juta.
seluruh dunia. Negara yang bergabung di organisasi konferensi Islam atau juga yang berada di bawah Rabitah Alam Islami, Liga Dunia Islam, itu tidak kurang dari 50 negara. So, kenapa begitu loh? Kok tidak bisa, kok semua buntu, diam, papa, telinga, buta tuli atas kebiadaban Israel Zionisme yang sudah lebih dari 1,5 tahun memerangi saudara kita dalam keadaan mereka terisolisasi. Luar biasa. Beberapa hari, dari 4 hari yang lalu, setelah 1,5 bulan dilakukan gencatan senjata, tiba-tiba pas menjelang sahur, dia mengerahkan kurang lebih sekitar 100 pesawat tempur, lalu dia lemparkan itu bom-bom mereka di seluruh Gaza. Yes, kenapa? Kenapa tidak ada yang bisa? Termasuk kita tidak mampu dan tidak bisa melakukan apa-apa. Cuman bisa berteriak. Kenapa? Karena umat ini masih gagal dalam memahami tentang syahadat Allah dalam konteks mentauhidkan dalam hal pengabdian kehidupan kita. Yang terjadi adalah pengabdian terhadap jabatan kita. Pengabdian terhadap kepentingan kita. Pengabdian terhadap posisi kedudukan kita. Pengabdian terhadap kekuasaan kita. Pengabdian terhadap resources kekayaan kita. Pengabdian terhadap keluarga kita, kelompok kita. Tidak ada cerita pengabdian kepada Allah. Bahkan orang-orang yang selama ini bicara tauhid, tapi ternyata melihat saudaranya gak bisa apa. Nah ini satu. Yang kedua, makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu satu kata, menjadikan Rasul suri tauladan atau sumber keteladanan dari seluruh aspeknya. Sehingga hari ini ketika diajak bicara berteladan kepada Nabi, dipilah dan dipilih. Mana kira-kira yang sesuai dan mana kira-kira yang tidak sesuai. Karena dua hal ini masih gagal menurut saya. Ini perlu menanamkan i'tiqad kepada anak-anak kita. Keyakinan seperti ini memang keyakinan yang tidak diharapkan oleh orang-orang Zionisme. Keyakinan yang tidak diharapkan oleh para penjajah dunia. Keyakinan yang tidak diharapkan oleh orang-orang pihak-pihak yang menginginkan Islam akan muncul atau menjadi besar kembali. Mereka ketakutan itu. Karena dengan keyakinan inilah yang sesungguhnya akan menjadi api kebangkitan bagi generasi yang akan datang. Profesor Ismail Al-Faruqi menulis satu buku yang judul bahasa Melayunya adalah Atlas Dunia Islam. Di situ buku yang begitu besar diterjemahkan sampai 800 halaman lebih itu, intinya cuma satu. Bahwa civilization, peradaban yang dibangun dan terbentuk di seluruh antero dunia. Mulai dari kawasan Cina, bagian timur Cina, dengan berpusat di Khurasan, lalu kemudian di kawasan utara berpusat di Mesir, kemudian Baghdad, lalu Damaskus dan Madinah, lalu bagian utara barat itu berpusat ada di Turki, Utsmani, seterusnya sampai ke Cordova. Itu semuanya basisnya cuma satu, yaitu 2 kalimat syahadat. Jadi peradaban yang menyebar seluruh ternyata itu sumber inspirasinya 2 kalimat syahadat. Jadi sekali lagi bahwa kebangkitan umat ini tidak akan terjadi kalau tidak dimulai dengan kebenaran ilmu dan tentang keyakinan kepada Allah, khususnya terhadap
dua kalimat syahadat. Itu yang namanya i'tiqad. Aspek kedua adalah fi'l. Nah, ketika bicara tentang masalah al-fi'lu, maka sebenarnya di situ apa yang harus dikerjakan? Maka yang paling utama dikerjakan adalah antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas shalah wa ita'az zakat wa shauma ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi rukun Islam inilah yang wajib utama dikerjakan. Nah, dari rukun yang ada, salat, zakat, puasa, haji, lalu kemudian ada syahadat. 4 ini ternyata juga masih terseok-seok. Umat kita di berbagai survei, saya pernah melakukan satu survei sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 terkait perilaku beragama masyarakat. Itu ternyata bahwa yang melaksanakan sholat secara baik saja tidak lebih dari 21% dari umat Islam di Indonesia. Nah, bagaimana yang kemudian melaksanakan mayoritasnya ada 86% melaksanakan sholat, tetapi tidak utuh. Jadi, ini yang disebut sebagai aspek amal. Aspek amal yang paling pokok. Belum lagi kita bicara tentang masalah zakat. Zakat itu potensinya mencapai kurang lebih sekitar 250 triliun per tahun. Tetapi baru bisa tergali sekitar 2,5 triliun. Gak sampai 10%, Pak. Zakat kita. Belum lagi persoalan bagaimana pendistribusian zakat. Kita gampang yang paling sederhana ya, zakat fitrah aja, Pak. Zakat fitrah itu, izin Bapak Ibu sekalian, bismillah. Zakat fitrah itu berapa satu orang nilainya? Ya? Rupiah berapa? 50.000. Zakat fitrah itu wajib per keluarga atau per kepala? Per kepala. Jumlah umat Islam di Indonesia berapa? Penduduk kita 271 juta. Umat Islam 86%. Kurang lebih berapa? Anggap saja 200 juta. 200 juta kali 50.000 berapa, Pak? 200 juta kali 50.000. 5 kali 2, 10. Berarti berapa? 100-nya itu triliun atau miliar? Hah? 1 triliun atau 100 triliun, Pak? 10 triliun, Bapak. Sak kepiaan. Semalam saja. 10 triliun. Kira-kira uang 10 triliun dipakai untuk pemberdayaan umat, khususnya recovery jangka pendek. Bisa nggak itu? Bisa tidak? Bisa, Pak, tapi tidak teroptimalkan. Itu zakat fitrah. Belum zakatul mal. Ya, yang tadi 250 triliun. Nah, sekarang saya kasih tahu, ada kekayaan umat yang masih idle, berupa apa? Berupa wakaf. Wakaf umat Islam di Indonesia ini potensinya kalau diangkain kurang lebih sekitar 2.500 triliun. Potensi wakaf umat di Indonesia ini sekitar 2.500 triliun. Tetapi 2.500 triliun itu mayoritasnya tidak berdaya. Gak bisa diagunkan, gak bisa diberdayakan, gak bisa disewakan, gak bisa apa-apa. Membebani, tidak menyelesaikan beban. Pertanyaannya, bisakah wakaf itu dijadikan solusi menyelesaikan beban, bukan membebani? Bisa. Persoalannya apa? Ilmu. Ilmu, Pak. Loh, ini luar biasa, Masya Allah. Luar biasa. Coba
Bangga nggak sih? Setiap tahun ada jamaah haji jumlahnya kurang lebih sekitar 2 juta orang. Seluruh dunia. Ada nggak ibadah agama lain yang bisa mengkonsolidasi, mengumpulkan orang 2 juta dalam event yang sama? Belum ada, Pak. Tapi kenapa kok tidak berdaya? Berarti persoalannya apa? Di ilmu, Pak. Ilmu. Dari mana? Musa enggak, kita sendiri. Yang menjadi musuh itu 2. 1. Al-jahlu aduwu nafsihi. Alhamdulillah agak enakan. Kebodohan, ketidaktahuan itu adalah musuh diri sendiri. 1. Kedua, bahwa umat yang tidak senang terhadap kebaikan karena ada syubhat. Syubhat. Apa syubhatnya? Agama itu dianggap sebagai amalan pribadi. Nggak ada kaitannya dengan tetangga, nggak ada kaitannya dengan sosial. Ini salah besar. Itulah indoktrinasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam, atau kemudian orang-orang yang sekarang sedang menjajah kita. Supaya apa? Supaya kita tidak bisa mengkonsolidasi diri umat ini melalui aspek agama. Kenapa? Karena Islam telah terbukti mampu mengkonsolidasikan umatnya selama abad ke-7 sampai abad 20. Hitung berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12. 600 tahun memuncak. Tapi Islam tetap berkuasa 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Terakhir Islam secara kenegaraan atau secara kelembagaan gugur di tahun 1924. Yaitu runtuhnya kepemimpinan Islam. Abad ke-20. Berarti berapa? Berapa abad, Pak? 16 abad, 1600 tahun. Belum pernah ada peradaban di atas muka bumi ini yang mampu mengkonsolidasikan umatnya selama 1600 tahun seperti Islam. Itulah yang ditakuti oleh orang berislam. Ya, itu yang ditakuti. Jadi kalau hari ini Donald Trump begitu jumawa, Bunyamin Netanyahu bunyi jumawa, insya Allah dalam waktu sebentar akan terjungkal mereka ini. Ketika umat ini sadar, mereka akan terjungkal dengan sendirinya. Nah, itu aspek etikot, keyakinan, dan aspek amal. Jadi kalau tadi ada sholat, zakat, puasa. Puasa oke, ya. Haji. Haji kita belum terberdaya. Tapi justru haji kita dinikmati orang lain. Ya, Pak? Perjalanan haji per orang itu rata-rata 150 juta. Orang umroh rata-rata sekitar 30 juta. Jumlah orang umroh di Indonesia itu 1,2 sampai 1,4 juta per tahun. Seluruh dunia, jemaah umroh seluruh dunia ke Arab Saudi kurang lebih setahun mencapai 40 juta. Mana ada? Halo, Pak, halo. Ini makin malam makin seru ini. Ya Allah. Ini jumlah 1,40 juta setiap tahun. Mana ada turis yang kemudian datang satu negara tanpa promosi, tanpa apa. Datang membawa uang kurang lebih sekitar 30 juan. Tapi yang menikmati justru mayoritasnya bukan orang muslim. Yang muslim cuma sedikit. Bahkan ketika beli oleh-oleh mulai yang paling sederhana. Apakah tasbih, minyak wangi, baju, semua buatan siapa? Pesawat, siapa nikmati? Aftur, siapa menikmati? Perjalanan travel makan, siapa nikmati? Semua ya Bapak Ibu sekalian. Nih umat nih. Ini luar biasa ini. Ini buku Imam Al-Ghazali, lalu dikuatkan kembali oleh Ibnul Jauzi, lalu disingkat sesingkat-singkatnya oleh Ibnu Qudamah. Ini top. Ya, ini dalam konteks melaksanakan. Yang ketiga,
yaitu konteks atau aspek meninggalkan. Jadi amal ibadah itu nggak lepas dari yakin, mengamalkan, meninggalkan. Itu doang. Itu ibadah sih itu, Pak. Nah, untuk itu bisa tahu perlu ilmu. Yang meninggalkan apa? Hal larangan-larangan. Jadi belakangan ini ada narasi yang cukup mengganggu menurut saya dari sebagian sebagian pengamat. Dia melakukan satu riset semakin ya di dunia dari kurang lebih sekitar 88 negara gitu, bahwa semakin rakyatnya meyakini pentingnya beragama, maka di situ semakin tingginya korupsi. Loh, gimana ini? Bingung tak, Pak? Ini bahaya ini kalau tidak dijelaskan secara rinci. Ini sebuah satu narasi yang menyesatkan. Karena apa? Itu lompat. Ya, lompat dalam konteks ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari 3 hal dari yang harus kita yakini, yang harus kita amalkan, yang harus kita tinggalkan itu nanti bentuknya ada yang harus wajib, ada yang kifayah, cukup dilakukan sebagai bagian representatifnya, fardu kifayah, ada yang sifatnya sunnah, dan ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya tidak disukai atau makruh, dan ada yang sifatnya mubah. Mubah itu ada ruang netral. Dan dari kesemua itu yang paling luas itu adalah yang netral. Sekali lagi, kita bukan sedang mengkaji masalah hukum, tapi spiritualisasi hukum. Jadi aspek spiritualisasi dalam konteks mubah itu di mana? Yaitu sebagaimana Allah mengajarkan kita puasa pada hari ini. Kita tidak saja meninggalkan yang haram, tetapi yang mubah, yang boleh pun kita tinggalkan. Tapi ibu pun gak konsisten. Kenapa? Kebutuhan sembako, logistik ketika Ramadan meningkat. Ini kan anomali, Pak. Kan puasa nggak makan, tapi kok malah kebutuhan berasnya lebih banyak, sayurnya lebih banyak, daging ikan lebih banyak. Ya, kebutuhan ini anomali. Jadi ini sekali lagi, ini namanya spiritualisasi. Ayo kita lakukan upaya-upaya spiritualisasi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai awal pengantar kajian ini, nanti ulama-ulama yang tidak menangkap dan menerima spiritualisasi dalam ilmunya akan terbagi menjadi 2 besar. Makanya dikatakan oleh Ghazali ada ulama usu, dan ada ulama dunia, dan ada ulama akhirah. Ada ulama yang terkontaminasi ilmunya, dia hebat tetapi tidak punya ruh, sehingga kehebatan ilmunya hanya untuk memastikan kedudukannya, hartanya, dan fasilitas hidupnya. Akhiratnya lepas. Sehingga sikap-sikapnya lebih pro kepada hal yang bermanfaat kepada dunia, sama sekali tidak mempertimbangkan akhirat. Dan di sana ada kelompok ulama akhirat yang tidak peduli dengan itu semuanya. Bagaimana supaya ulama akhirat itu ulama yang cenderung membela kepada kebenaran secara murni. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya harus mengakhiri terhadap kajian bab pertama ini supaya kita bisa melihat. Sekali lagi saya jelaskan, kajian kita ini kajian tentang kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang isinya adalah menjelaskan tentang hal satu, bahwa pentingnya ibadah. Yang kedua adalah hal-hal yang bisa menyelamatkan dalam hidup. Yang kedua, hal-hal yang bisa membuat manusia menderita dunia akhirat. Yang ketiga, hal-hal yang bisa menyelamatkan manusia di akhirat dan dunia akhirat. Dan yang keempat, bagaimana upaya kita menjaga itu semuanya. Tapi itu semuanya harus dimulai dengan
thalabul ilmi atau ilmu. Nah, apa yang saya sampaikan tadi adalah merupakan kulit-kulit bagaimana pentingnya kita berilmu dalam segala hal. Semoga kita bisa dipertemukan kembali dalam waktu yang sama, dalam kesempatan yang sama, dan semoga kita semuanya dimudahkan Allah untuk menggapai dan memaksimalkan diri untuk ibadah dalam rangka mencapai Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya kalau ada, terserah kalau mau masih. Kita ambil jam berapa ya? Oke. Waalaikumsalam. Sekian lama berlalu dan Islam itu runtuh ya. Nah, sekarang zamannya kita orang-orang yang bukan non-Islam ya. Non-Islam itu kok banyak tertinggal di ilmu-ilmu tidak seperti sahabat-sahabat Rasulullah dulu. Dia lebih, saya lihat lebih banyak mengejar ilmu akhirat, tapi masalah dunia mereka banyak tertinggal juga Pak. Itu kayaknya ada dikotomi Pak. Waktu zaman Rasulullah dan sahabat itu mereka sejalan itu, ilmu agama dan ilmu dunia itu sama-sama lanjut. Tapi sekarang kok terbalik Pak, saya lihat Pak. Itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak. Ini agak meluas. Jadi, kenapa agama yang justru mendorong, mengkonsep tentang pentingnya ilmu, bahkan dimasukkan di dalam ajarannya, bahkan menjadi DNA keyakinannya, kok malah tidak berilmu. Yang menguasai ilmu justru orang lain. Inilah sebenarnya fakta. Fakta tidak boleh dipungkiri. Oleh karena itu, kita mesti kembali. Nah, supaya karena ilmu ini sudah terlalu luas pecahannya, terlalu dalam, ketika orang itu tidak memiliki, ya ibaratnya gini Pak, orang ketika melihat perumahan dari daratan begini nih, dia tidak bisa menilai mana rumah yang tinggi, mana rumah yang rendah, mana rumah yang besar, mana yang kecil. Semua sama. Tapi ketika kita melihat dari atas, kelihatan semua itu. Ya, kelihatan semua. Oh, ini rumah besar. Oh, ini lebih tinggi. Makanya foto satelit dari atas pakai drone itu jauh lebih menggambarkan situasi di bawah. Apa yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan adalah kalau kita cuman belajar ilmu-ilmu yang sekarang ini menjadi spesifikasi tanpa kita mengetahui sumber atau big picture ilmunya, kita tersesat. Pinter tapi keblinger. Luar biasa tetapi nggak ada apa-apa. Nah, gimana supaya kita nggak keblinger? Makanya ilmu big picture-nya ada di dalam Al-Quran.
Pak, apa yang kemudian dipamerkan oleh Allah pertama kali wahyu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alladzi 'allama bil qalam. Malam. Iqra wa rabbukal akram. Jadi diulang berkali-kali. Pertama kali wahyu yang diturunkan Nabi itu Iqra. Iqra itu bisa maknanya membaca, bisa maknanya basis dari bacaan, artinya riset. Jadi istaqra'a yastaqri'u itu artinya meriset, riset. Qara'a artinya membaca, menganalisa. Jadi sebenarnya seluruh keilmuan ini yang ada, big picture-nya, gambar besarnya dalam Quran. Gambar besar dalam Quran itu tariknya satu. Siapa? Yaitu untuk menjadi dalil tentang kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Kalau ilmu yang sekian lama, sekian banyak tidak pernah ditarik yang besar ini, menjadi jahat dia. Pintar dalam berbagai hal, tapi tidak ada ruh tauhidnya. Tidak ada sangkut pautnya dengan mentauhidkan Allah. Sehingga ini akan membuat rusak. Nah, jadi gimana? Jadi memulai belajar ilmu itu dari Al-Quranul Karim. Ajarilah kita, anak kita, pertama kenalkan Quran. 2, ajarkan Quran. 3, hafalkan Quran. 4, fahamkan Quran. Insya Allah yang lain, ketika kita pahami Quran, ilmu, ketika kita punya ilmu yang lain, ngikutin nanti. Oh, ternyata payung besarnya itu di Quran. Nah, kalau nggak ditarik ke sana, menjadi ilmunya itu telanjang, tak bertauhid, tak bermoral. Bahaya sekali. Saya kira itu ya pesan yang Bapak mau sampaikan ya. Jadi supaya umat ini bangkit kembali, memang kebangkitannya adalah kebangkitan ilmu. Jangan sekedar bangkit semangat langsung hilang. Karena kalau kebangkitan ilmu itu akan lestari, itu akan panjang. Tapi kalau kebangkitan semangat yaitu bersifat reaktif. Reaktif itu sesaat. Begitu eventnya hilang, selesai. Tapi kalau ilmu, dia akan lestari dan panjang. Jadi dengan ilmulah kita akan bisa tegak dan kita akan bisa berbicara secara lantang serta melakukan sesuatu dengan benar dan menegakkan. Jadi sekali lagi, belum lagi sampai kemudian mengenali agama. Ulama-ulama dulu itu Pak, sederhananya ya, terlepas setuju tidak setuju, itu sampai berusaha merumuskan. Al-Ghazali itu di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu merumuskan apa sih hal-hal detailnya yang wajib harus kita tahu. Detailnya. Tadi kan saya memberikan gambaran besar, yaitu 2 kalimat syahadat. Wajib dalam konteks ilmunya. Dalam konteks, lalu kemudian yang wajib dalam konteks yang dijalankan. Wajib dalam konteks yang ditinggalkan. Itu sampai kemudian dirinci. Oh, ilmu-ilmu syariat yang mana? Ilmu agama yang mana yang wajib? Bahkan turunan ke Indonesia itu sampai dikatakan namanya aqaid 50. Jadi akidah 50 atau 50 keyakinan. Terlepas dari itu mazhab Asy'ari atau itu, tetapi bahwa itu metodologi untuk memberikan pengetahuan secara pewarisan. Penting. Jadi kita harus ada pewarisan. Nah, pendidikan kita ini tidak mengenal pewarisan terhadap metodologi ilmu gitu. Yang ada adalah menelan dan menghafal. Nah, itu juga akhirnya kita tidak memiliki kaidah-kaidah yang kuat. Nah, sebenarnya sekali lagi kembalinya semakin kita semangat untuk mengajarkan anak kita Al-Quran,
maka disitulah awal kita membangkitkan masa depan. Semoga kita semuanya dimudahkan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum jami'an.